Genosida Bosnia, noda hitam pada hati nurani Eropa, terjadi di jantung benua itu selama tahun 1990-an. Dipicu oleh kebencian etnis dan ambisi teritorial, pasukan Serbia Bosnia, di bawah pimpinan Radovan Karadzic dan Ratko Mladic, melancarkan kampanye teror terhadap Bosnia, yang dikenal sebagai Bosniak. Konflik brutal ini, tercatat dalam sejarah sebagai genosida, merenggut nyawa lebih dari 100.000 orang, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di lanskap dan jiwa wilayah tersebut. Perang Bosnia, dipicu oleh disintegrasi Yugoslavia, membuat Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1992. Namun, kebebasan yang baru ditemukan ini ditanggapi dengan perlawanan sengit dari Serbia Bosnia, yang berusaha mendirikan entitas etnis murni mereka sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan, pertunjukan mengerikan dari pembersihan etnis, pembunuhan massal, dan pemerkosaan sistematis. Genosida Bosnia berdiri sebagai pengingat nyata akan kengerian yang dapat terjadi ketika kebencian dan intoleransi dibiarkan tumbuh. Ini adalah bukti mengerikan dari kerapuhan perdamaian dan kebutuhan mendesak akan intervensi internasional dalam menghadapi kekejaman semacam itu. Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika sebuah negara terkoyak, rakyatnya menjadi sasaran tindakan barbarisme yang tak terkatakan. Genosida Bosnia berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan tentang kapasitas manusia untuk kejahatan dan konsekuensi yang menghancurkan dari nasionalisme dan kebencian etnis yang tidak terkendali. Nama Srebrenica membangkitkan gambaran kekejaman yang tak terbayangkan, pengingat yang mengerikan tentang kedalaman kebobrokan manusia. Pada Juli 1995, kota kecil Bosnia ini, yang ditetapkan sebagai zona aman PBB, dan seharusnya berada di bawah perlindungan penjaga perdamaian Belanda, menjadi lokasi pembantaian terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II. Lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Bosniak yang mencari perlindungan dari tentara Serbia Bosnia yang maju, secara sistematis ditangkap, dipisahkan dari keluarga mereka, dan dibunuh secara brutal. Pembunuhan, yang dilakukan di bawah komando Jenderal Ratko Mladic, dilakukan dengan dingin, terencana, dan tanpa ampun. Para penjaga perdamaian Belanda, yang kurang perlengkapan dan jumlahnya lebih sedikit, hanya memberikan sedikit perlawanan. Kehadiran mereka hanyalah ilusi keamanan yang kejam. Pembantaian Srebrenica merupakan dakwaan keras atas kegagalan komunitas internasional untuk melindungi mereka yang mencari perlindungan. Gambar-gambar kuburan massal yang digali setelah pembantaian mengejutkan dunia, memperlihatkan sejauh mana kengerian yang telah terjadi di Srebrenica. Kota itu yang dulunya merupakan simbol harapan dan perlindungan, menjadi pengingat yang menghantui tentang konsekuensi dari ketidakpedulian dan kelambanan. Genosida Bosnia tidak hanya ditandai dengan pembunuhan massal dan pembersihan etnis, tetapi juga oleh penggunaan pemerkosaan yang sistematis dan meluas sebagai senjata perang. Pasukan Serbia Bosnia, didorong oleh ideologi kemurnian etnis yang menyimpang, menargetkan perempuan dan anak perempuan Bosniak untuk kekerasan seksual, berusaha untuk mempermalukan, meneror, dan menurunkan moral penduduk Bosniak. Puluhan ribu perempuan dan anak perempuan menjadi sasaran pelecehan seksual yang mengerikan, seringkali ditahan di kamp pemerkosaan, di mana mereka berulang kali diperkosa, disiksa, dan dihamili. Tindakan kekerasan seksual ini, jauh dari acak atau oportunistik, diatur dan dibiarkan oleh para pemimpin Serbia Bosnia. Trauma yang ditimbulkan pada para wanita ini, baik fisik maupun psikologis, terus menghantui mereka dan keluarga mereka hingga hari ini. Penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang di Bosnia mengungkap sisi gelap konflik, di mana tubuh perempuan menjadi medan perang, dan kekerasan seksual digunakan sebagai alat pembersihan etnis dan genosida. Komunitas internasional, lambat untuk mengenali skala dan sifat sistematis dari kejahatan ini, gagal memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai kepada para korban. Perjuangan untuk keadilan dan pengakuan bagi para penyintas kekerasan seksual di masa perang di Bosnia terus berlanjut. Genosida Bosnia bukan hanya upaya untuk melenyapkan suatu bangsa, itu juga merupakan serangan terencana terhadap sejarah, budaya, dan identitas mereka. Pasukan Serbia Bosnia, dalam kampanye pembersihan budaya yang disengaja, menargetkan masjid, perpustakaan, dan situs budaya dan agama lainnya untuk dihancurkan. Masjid-masjid kuno, beberapa berasal dari berabad-abad yang lalu, dihancurkan rata dengan tanah, menara mereka dibungkam.
perpustakaan, gudang pengetahuan dan sejarah, dijarah dan dibakar, koleksi berharga mereka menjadi abu. Vandalisme budaya ini bukanlah kerusakan tambahan, itu adalah komponen strategis dari genosida, yang bertujuan untuk menghapus kehadiran Bosniak dari tanah itu. Penghancuran warisan budaya di Bosnia berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan bahwa genosida bukan hanya tentang membunuh orang, ini juga tentang menghancurkan masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Dengan menghapus manifestasi fisik suatu budaya, para pelaku berusaha untuk memberantas ingatan orang-orang Bosniak. Komunitas internasional, yang awalnya lambat menanggapi penghancuran budaya ini, akhirnya mengakui pentingnya melestarikan warisan budaya sebagai sarana rekonsiliasi dan pembangunan kembali. Proses panjang dan sulit untuk merekonstruksi lanskap budaya Bosnia yang hancur terus berlanjut. Bagian 5. Kelambanan dunia yang memalukan. Genosida Bosnia, meskipun telah terpatri dalam sejarah sebagai bukti kekejaman manusia, juga merupakan dakwaan keras atas kegagalan komunitas internasional untuk mencegah dan menghentikan kekejaman tersebut. Dunia menyaksikan, seringkali dengan ketidakpedulian atau kelumpuhan, ketika genosida terjadi di tanah Eropa. Perserikatan bangsa-bangsa, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, terbukti sangat tidak memadai dalam tanggapannya. Pasukan penjaga perdamaian PBB, yang dikerahkan ke Bosnia, tidak memiliki perlengkapan yang memadai, kekurangan sumber daya, dan terhambat oleh mandat yang lemah. Daerah aman, yang didirikan untuk melindungi warga sipil, terbukti secara tragis tidak efektif, seperti yang ditunjukkan secara tragis oleh Srebrenica. Tanggapan komunitas internasional terhadap genosida Bosnia ditandai dengan keraguan, kebimbangan, dan keengganan untuk campur tangan secara militer. Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Clinton, awalnya menjalankan kebijakan penahanan, enggan terjebak dalam konflik Eropa lainnya. Kekuatan Eropa, terpecah dan ragu-ragu, gagal menunjukkan front persatuan. Genosida Bosnia mengungkapkan keterbatasan lembaga-lembaga internasional dan bahaya kelambanan dalam menghadapi genosida. Ini berfungsi sebagai panggilan untuk bangun, meskipun terlambat, untuk kebutuhan akan sistem tata kelola global yang lebih kuat dan efektif, yang mampu mencegah dan menanggapi kekejaman massal. Bagian 6. Gema Bosnia di jalur Gaza. Kengerian genosida Bosnia, meskipun secara geografis jauh, beresonansi mendalam dengan konflik yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Kemiripannya, meskipun tidak tepat, sangat mencolok dan meresahkan, menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman tentang komitmen komunitas internasional untuk melindungi warga sipil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di Gaza, seperti di Bosnia, penduduk sipil mendapati diri mereka terjebak dalam lingkaran kekerasan dan keputusasaan. Blokade Israel atas Gaza, yang diberlakukan sejak tahun 2007, telah menciptakan krisis kemanusiaan, sangat membatasi pergerakan orang dan barang, dan melumpuhkan ekonomi. Penembakan roket tanpa pandang bulu dari Gaza ke Israel, dan tanggapan militer Israel yang tidak proporsional, telah mengakibatkan korban sipil yang tak terhitung jumlahnya. Tanggapan komunitas internasional terhadap konflik Gaza, seperti di Bosnia, ditandai dengan kurangnya urgensi dan efektivitas. Amerika Serikat, sekutu setia Israel, secara konsisten melindungi Israel dari tekanan dan akuntabilitas internasional. Kekuatan Eropa, meskipun menyatakan keprihatinan, telah gagal mengambil tindakan nyata untuk mengatasi akar penyebab konflik. Gema Bosnia di Gaza berfungsi sebagai pengingat yang nyata bahwa pelajaran sejarah sering diabaikan. Kegagalan komunitas internasional untuk melindungi warga sipil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Gaza berisiko melanggengkan siklus kekerasan dan penderitaan. Bagian 7. Mengingat Srebrenica, memahami Gaza. Peringatan 25 tahun pembantaian Srebrenica pada tahun 2020 berfungsi sebagai pengingat yang khidmat akan biaya manusia dari kebencian dan ketidakpedulian. Ini juga memberikan kesempatan untuk merenungkan pelajaran yang dipetik, atau lebih tepatnya, pelajaran yang seharusnya dipetik, dari genosida Bosnia. Komunitas internasional memperingati pembantaian Srebrenica, berjanji untuk tidak pernah lagi. Namun, konflik yang sedang berlangsung di Gaza, dengan konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan dan korban sipil, menunjukkan bahwa kata-kata ini telah hampa. Kemiripan antara Bosnia dan Gaza terlalu mencolok untuk diabaikan. Mengingat Srebrenica seharusnya bukan isyarat kosong,
itu harus menjadi ajakan untuk bertindak. Memahami akar penyebab genosida Bosnia, kegagalan komunitas internasional, dan persamaan dengan Gaza sangat penting untuk mencegah kekejaman di masa depan. Dunia harus belajar dari kesalahan masa lalunya dan bekerja menuju perdamaian yang adil dan abadi di Gaza, yang menjamin keamanan dan hak asasi manusia baik Israel maupun Palestina. Mengingat Srebrenica berarti menuntut akuntabilitas, keadilan, dan mengakhiri siklus kekerasan. Bagian 8, kebutuhan akan keadilan dan rekonsiliasi. Mengejar keadilan dan rekonsiliasi sangat penting untuk menyembuhkan luka masa lalu dan mencegah kekejaman di masa depan. Setelah genosida Bosnia, Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia atau ICTY dibentuk untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan mereka. ICT, meskipun tidak sempurna, memainkan peran penting dalam membawa keadilan bagi beberapa dari mereka yang paling bertanggung jawab atas genosida tersebut, termasuk Radovan Karadzic dan Ratko Mladic. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, proses keadilan berjalan lambat dan seringkali membuat frustrasi, dengan banyak pelaku masih menghindari penangkapan. Rekonsiliasi, proses yang panjang dan sulit, membutuhkan kebenaran, keadilan, dan kemauan untuk menghadapi masa lalu. Di Bosnia, upaya sedang dilakukan untuk mempromosikan dialog, mendorong pemahaman, dan membangun jembatan antara komunitas yang terkoyak oleh konflik. Namun, warisan genosida terus memberikan bayangan panjang, dengan ketegangan etnis yang membara di bawah permukaan. Penyangkalan genosida, terutama di kalangan Serbia Bosnia, tetap menjadi hambatan yang signifikan untuk rekonsiliasi. Bagian 9, belajar dari masa lalu, membentuk masa depan. Genosida Bosnia, babak kelam dalam sejarah manusia, berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang kerapuhan perdamaian dan konsekuensi yang menghancurkan dari kebencian dan intoleransi yang tidak terkendali. Saat kita melangkah maju, sangat penting bagi kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan bekerja menuju masa depan, di mana kekejaman seperti itu tidak pernah terulang. Pendidikan adalah kunci untuk mencegah genosida di masa depan. Dengan mengajarkan generasi mendatang tentang kengerian genosida Bosnia, Holocaust, dan genosida lainnya, kita dapat meningkatkan kesadaran, mempromosikan empati, dan membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keragaman. Kerjasama internasional sangat penting untuk mencegah dan menanggapi genosida. Komunitas internasional harus memperkuat mekanisme yang ada untuk peringatan dini, pencegahan, dan intervensi, dan memastikan bahwa mereka didanai dan diperlengkapi secara memadai untuk merespons secara efektif terhadap krisis yang muncul. Kita juga harus mengatasi akar penyebab konflik, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, dan ketidakstabilan politik. Dengan menciptakan dunia yang lebih adil dan setara, kita dapat mengurangi kemungkinan konflik di masa depan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian. Genosida Bosnia, sebuah tragedi yang tidak boleh dilupakan, dapat berfungsi sebagai katalis untuk perubahan positif. Dengan belajar dari kesalahan masa lalu, kita dapat bekerja menuju masa depan, di mana kengerian seperti itu diserahkan ke buku-buku sejarah, tidak pernah terulang lagi.